Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya mau tanya, bila ada dua orang saling mencintai, kemudian orang tua tidak merestui, apakah ada cara lain agar bisa menikah? Pertama, nasihat bahwa jangan terkoboh-koboh atau terburu-buru menjatuhkan cinta. Karena akibatnya bisa jadi melanggar orang tua, melanggar Allah, karena sudah mendahulukan cinta tersebut. Akan tapi hendaknya di dalam mencintai itu ada tahapan-tahapan. Jangan buru-buru mencintai sebelum dipikirkan matang. Maka cinta itu ada rasional. Kalau mencintai nggak rasional itu cinta buta. Misalnya ada seseorang, bagaimana aku akan mencintai seorang wanita? Maka harus ada tahapan pertama harus orang itu memang masuk dalam kriteria yang mengagumkan. Artinya pertama kita kagum. Kekagum biasanya kalau kita di sekolah misalnya, ada satu kelas itu mungkin ada beberapa anak yang mengagumkan perilakunya, kan ya? Dengan mungkin santunnya, wibawanya, anggun, atau macam-macam ada. Itu ada secara umum kagum. Yang kita kagum mungkin 3, 4 dengan kelebihan masing-masing. Ada kagum. Kemudian setelah kagum baru ada kecenderungan. Setelah kecenderungan itu, nah inilah baru kita mewaspadai. Jangan menjatuhkan cinta dulu. Akan tapi harus kita pikir matang. Tentunya kematangan pikiran itu berkenaan dengan kriteria yang harus kita hadirkan. Bagaimana kita akan menikah? Dengan orang seperti apa? Bagaimana masa depanku? Dunia atau akhirat dan seterusnya. Baru setelah itu, setelah ada kecenderungan dari 5 orang, dari satu kelas ada 5 yang menarik, yang mengagumkan. Dari 5, cenderung saya 1. Saya akan fokus ke sana. Jadi berpikir kalau ingin mencintai seseorang. Jangan hanya dirayu langsung jatuh cinta, itu dibohongi. Baru setelah itu berpikir, maka mengambil keputusan untuk mencintai dia. Dan di saat mengambil keputusan ini, ada hubungannya dengan apa setelah mengambil keputusan. Setelah aku memutuskan akan mencintai dia, apa yang terjadi setelah ini? Ada kesinambungan, dan maka dalam bahasa Arab ada taimumah. Jadi mengambil keputusan untuk kelestarian cinta. Kelestarian cinta itu adalah dalam Islam ada pernikahan. Jadi Anda sudah waktunya belum masuk wilayah pernikahan. Kalau belum, Anda jauhkan pikiran itu. Biarkan kekaguman hanya sekedar kekaguman, kecenderungan sekedar kecenderungan, jangan sampai mengambil keputusan untuk mencintai. Tapi sekarang kalau buru-buru sudah mencintai, karena janji-janji, karena rayuan, mencintai. Sehingga ada seorang wanita ditanya, apa sih nak yang menjadikan kau mencintai dia? Dia tidak bisa menjawab, karena laki-laki tidak punya kelebihan. Begitu juga seorang laki-laki mencintai seorang wanita, ditanya, apa sih yang menjadikan kau cinta kepada dia? Laki-laki itu nggak bisa menjawab. Cinta buta. Kalau sudah cinta buta, apa akibatnya? Orang tua dilanggar. Muncullah pertanyaan seperti tadi. 2 orang saling mencintai, orang tuanya nggak setuju. Bagaimana kau bisa saling mencintai? Siapakah dia kok tiba-tiba kau cintai dia? Nah ini, karena khawatir engkau melanggar orang tua. Bahkan bisa jadi orang tua punya pilihan lebih bagus pun seorang anak nggak mau. Karena sudah terlanjur mabuk kepayang dia. Tertipu dengan cintanya. Dan cinta itu bisa saja palsu karena hawa nafsu. Maka ini yang harus waspada tentang cinta. Baik, kalau memang ini, anggap saja bukan orang yang kepleset dalam cinta. Jadi masalah mencintai, kita perlu mengadarkan diklat-diklat bagaimana kita mencintai. Jadi harus ada wawasan bercinta. Wawasan mencintai itu harus ada. Supaya kita tidak salah mencintai. Ada orang itu mencintai betul-betul nggak pakai kriteria. Hanya karena rayuan, terbiasa, akhirnya semacam punya ingin balas budi dan seterusnya, tiba-tiba dia mencintai tapi nggak pakai kriteria. Dia akan tersiksa dalam mencintai. Karena dia mencintai sesuatu yang tidak layak dicintai. Bagaimana tidak pusing? Mencintai sesuatu yang tidak layak dicintai. Akal sehatnya mengatakan nggak mungkin kau mencintai dia. Tapi hawanya, cintanya sudah menjatuhkan pilihan kepada dia. Nah inilah bermasalah. Kemudian jika ada anak seperti itu, orang seperti itu, saling mencintai, musibah. Ya musibah sudah. Orang tuanya akan dilanggar. Biarpun orang tuanya memberikan pilihan yang lebih bagus, akan dilanggar. Maka ketahuilah, pastikan cintamu tidak akan bertentangan dengan orang tua. Pastikan cintamu tidak bertentangan dengan orang tua. Maka sebelum Anda mencintai, Anda sudah diskusi pada orang tua. Dan cinta Anda bangun di atas pernikahan. Bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Harus pahamin rumus sederhana. Bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta. Yang membangun pernikahan di atas cinta, dia akan menjadi petualang cinta. Tapi yang membangun cinta di atas pernikahan, dia akan berpikir bagaimana aku mendapatkan yang halal.
calonku ini adalah orang seperti ini, kriteria masuk dan sebagainya, dia layak untuk aku cintai, dan Anda selama ini sudah menjaga hati, tidak ada obral ke sana kemari, maka Anda menikah, Anda pupuk subur, tumbuh suburkan, digenjot. Itulah cinta di atas pernikahan. Baik, kalau Anda membangun pernikahan di atas cinta, ada permasalahan. Sekarang sudah ada permasalahan, ibunya nggak setuju. Belum lagi yang lainnya. Belum lagi yang lainnya. Baik. Akan kita beri solusi bagaimana jika ada orang semacam ini. Tetap dia harus menghadap kepada orang tua. Minta persetujuan kepada orang, anggap saja sudah terlanjur mencintai, apa boleh buat. Kalau boleh dijauhkan mungkin tambah tidak karu-karuan, tambah berontak dan seterusnya. Karena sudah salah dalam mencintai. Maka harus mencari restu dari orang tua. Mencari ridho dari orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, jangan Anda melangkah. Khawatir Anda masuk wilayah bahasa. Wilayah bahaya. Jangan melangkah dulu. Minta izin kepada orang tua, minta izin. Kalau ternyata orang tua tidak mengizini, dan di samping tidak mengizini, tidak memberikan solusi, maka Anda bisa melangsungkan pernikahan, tidak mengizini, tapi tidak memberikan solusi. Ada tidak mengizini, tapi memberikan yang lainnya, hati-hati. Harus didengar nih. Misalnya, orang tua Anda tidak setuju dengan calon Anda, tapi orang tua Anda memberikan calon yang lebih bagus. Atau paling tidak calon yang layak untuk Anda. Maka di sini Anda harus pikirkan. Maka yang menjadi masalah itulah yang kami takutkan. Kalau sudah terlanjur cinta diberi lebih baik pun tetap tidak mau. Baik apapun bentuknya, ridho orang tua harus Anda ambil. Kalau ternyata susah orang tua, alot, keras dan sebagainya, Anda menikah dengan cara, tapi ini bahaya, tetap dalam bahaya. Kami tidak menghimbau yang demikian ini. Tetap pernikahan harus dengan ridho orang tua. Paling tidak orang tua tidak marah biarpun belum mengizinkan. Dan mungkin orang tua tidak hadir tapi tetap tidak marah. Dan tetap ridho. Ini penting sekali. Jadi tetap kami himbau adalah untuk menaik urusan dengan orang tua. Dan kami himbau kepada siapapun, jangan mau Anda menikah dengan seseorang yang dia durhaka pada orang tua. Karena dia hanya akan membawa bencana di dalam rumah Anda. Membawa malapetaka di dalam rumah kita. Baik seperti itu. Jadi telanjur mencintai orang tua yang tidak setuju, caranya minta setuju pada orang tua. Kalau tidak dipelajari nanti, sejauh mana, apa alasan orang tua? Jika alasan orang tua tidak masuk akal, maka Anda menikah saja. Daripada Anda masuk wilayah zina, masuk wilayah haram. Selesai. Kemudian setelah itu, Anda bertobat dengan cara menjalin hubungan baik dengan orang tua. Siap mengabdi kepada orang tua. Dengan pernikahan Anda harus makin dekat kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Ta'ala agar senantiasa ada dalam ridha Allah dan dalam ridha orang tua kita.